Halo halo bosku dan salam sebahan bosku. Oke, ini adalah kereta Pro 2 Viva ya. Oke, dimana hari ini saya ingin buat tutorial tentang cara tukar clutch lining bagi kereta Pro 2 Viva. Oke, itu dia punya gerbek, kita kena kas turun lah. Alright. Jadi tujuan kita tukar clutch lining ini sebab ini kereta pandai slip ya. Alright, kita tengok. Pertama sebelum kita memulakan kerja, kita wajib buka kepala baterai ya, untuk menyalakan spark lah, spark. Itu basic lah. Sebelum kita memulakan kerja kepala baterai, kita kena buka terlebih dahulu ya. Dan untuk memudahkan lah, kalau kita turun gearbox, kita kena buka baterai juga, sebab ya di bawah dia ada satu nut ya, nut mounting. Jadi kalau kita tidak buka kepala baterai, susahlah kita buat kerja lah. Kalau kita buka kepala baterai, senang lah, luas. Alright, sekarang saya akan buka ini dia punya tempat duduk baterai cover menggunakan size 10 lah. Oke, ini pertama kali kita buka. Kita buka dia. Oke, kalau kereta habis lining, dia punya tanda-tanda. Saya ingin beritahu kamu, dia punya tanda-tanda dia tidak power lah bila naik bukit. Dia meraung lah bila kita race, dia meraung. Oke, dan tidak power lah naik bukit, pandai slip. Jadi itulah tanda-tanda clutch lining habis. Oke. Jadi ini kereta Pro 2 Viva yang saya bikin ini bukan dia masalah dia lain, dia pandai slip lah, pandai slip. Kemungkinan dia punya flywheel tidak rata ataupun ada masalah lah dia punya clutch cover. Right, nanti kita tengok. Oke, ini nut lagi kita akan buka. Saya akan tunjukkan kamu cara buka, cara turun gearbox lah, yang paling senang dan cepat lah. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan cabut dia punya switch, punya apa? Sudah saya cabut, dan sekarang akan buka dia punya out lah, kabel. Ini mana-mana yang terikat dengan gearbox, itu yang kita kena buka. Dan sekarang saya akan buka dia punya switch gearbox lah. Ini ada satu, dan di bawah lagi ada satu ya, dia dua. Ini sama dia punya bracket, kita kena buka. Right. Dan sekarang ini status saya akan buka terlebih dahulu, dan dia punya nut. Oke, dia punya positif, kita akan buka. Inilah, kalau kita tidak buka baterai tadi, kalau kita buka ini, kita takut nanti terspark lah ya, sebab ini ada karan. Kalau kita tertouching dengan positif dengan negatif, right? Jadi itulah wajib kita kena buka baterai. Oke, ini kita buka terlebih dahulu lah, right? Pasang balik, takut hilang. Dan seterusnya ini kabel ya, dia punya ada satu bracket ya, dimana bracket dia menahan kabel ya, oke, supaya tidak lari kiri kanan lah ya kan, guide kabel. Ini pun kita akan buka untuk memudahkan kita cabut dia punya kabel lah. Alright.
ini dia punya kibel, sorry, dia punya bracket. Kita akan buka. Oke ya, dan ini kibel. Nah, senang saya kalau kita buka, kita kena tarik, kita tarik sama kita pusing habis, baru kita buka bagian sini. Kita beli kasih tanggal di bagian ujungnya. Bila kita beli tarik begini, baru kita kasih tanggal lah. Right, nampak Ya, banyak. ada nom. Nah, ini dia punya kibel clutch. Dan ini pun kita cabut saja. Sudah tanggal sana kita cabut. Dia ada satu gata ya. Ini tempat duduknya. Kita cabut ya, jangan takut-takut. Alright. Jangan takut-takut kalau buka. Dan sekarang saya akan buka dia punya stator lah. Oke, untuk nut stator ini dia ada dua ya, di bagian atas sama di bawah. Jadi di atas saja saya dapat rekam, di bawah saya tidak dapat sebab sempit. Ini dia punya nut CS14 ya. Kita buka dan kita beli sekolah dia punya starter. Alright, dan kita beralih kepada bagian bawah. Ini dia punya apa nama, dia punya tempat masuk gear lah. Free gear, masuk gear 1, gear 2, gear 3. Ini dia punya apa, dia punya handle ya. Kalau kena panggil saya pun tidak tahu, tapi yang saya tahu dia punya tempat masuk gear lah. Dan ini kita kena buka lah. Alright. Kita buka ya. Oke, sudah buka bagian bawah. Dan sekarang saya akan buka dia punya drag shaft lah. Tapi sebelum kita buka drag shaft, kita akan buka dia punya tempat buang minyak. Sebab kita mau buang minyak, takut minyak tertumpah lah. Sebab kalau kita buka dia punya drag shaft, minyak tuh akan keluar. Jadi kita kena sambut balik lah dia punya minyak. Nah, ini. Oke, sementara kita tunggu minyak habis. Ini paling penting apa yang kita boleh buka, dia punya ball joint bawah. Kita akan buka, kita kasih gantung begitu. Dan tie rod end kita buka, itu saja kita buka. Pas tuh kita boleh cabut dia punya drag shaft. Oke, baru kita boleh cabut drag shaft, kita tarik saja. Alright. Dan di sebelah nampak, di sebelah pun dia ada 3-4 nut ya. Ada satu tuna 17 sama yang saya sudah buka 3 biji ya. Di ini kita buka sebab dia terikat dengan gearbox. Ini paling sempit lah ya, bagian di dalam red. Jadi mungkin saya tidak dapat rekam. Oke, itulah dia punya nut. Jadi sudah saya buka nut tadi, saya tidak dapat rekam. Ini dia punya sambungannya, kita akan buka. Drag shaft pun sudah saya cabut sebelah kiri ya, sebelah kanan, sorry. Dan ini nut gearbox di bawah sebelah exhaust 2, 114 sama 117. Dan sekarang saya akan buka nut bagian atas nut gearbox ya. Ini nut gearbox. Oke, untuk nut gearbox bagian atas dia ada 2. Dia bagian dekat starter 1 dan bagian exhaust sebelah ada 1. Jadi kita akan buka saja itu. Lepas sudah buka itu, drag shaft kita sudah tarik. Alright, kita boleh kasih turun lah. Ini sudah buka nut ya, nampak ya. Dan sekarang paling last, ini kita buka dia punya mounting gearbox ya. Ini ada 3 nut, 4 nut ya, kita akan buka.
baru kita lepas turun. Sekarang sebelum kita turun dia punya gearbox, kita kena stand dia punya engine lah, takut nanti jatuh ya. Kita stand, sementara itu gearbox kita kasih turun lah, kita tahan dia punya engine, baru kita boleh kasih turun. Sekarang nih, nah sudah saya cok, oke, dan gearbox pun tinggal mau turun. Alright, saya tidak dapat rekam sebab saya seturang. Saya tengok, ini saya sudah buka ya, baru kita beli kasih turun lah. Sama dia punya drag shaft kita cabut kiri kanan baru kita kasih turun. Alright, ini sudah saya kasih turun dia punya gearbox. Nampak kalau kita tukar dia punya clutch lining ya, ini wajib ya kita tukar dia punya clutch bearing, sebab ini boleh menyebabkan kalau dia rusak, boleh menyebabkan dia bunyi lah bila kita tekan clutch, dia akan tidak bunyi, bila kita lepas dia akan bunyi. Jadi ini dia punya clutch cover sama lining, saya akan buka. Dia punya nut ada 6 ya, ada 6 kalau T-slops ya. Oke, size 12 kita akan buka. Oke, ini kereta memang ada power juga, cuma dia pandai slip ya, sebab mungkin ada masalah dia punya flywheel tidak rata ataupun clutch cover tidak rata. Alright, dia cuma slip, pandai sangkut-sangkut lah kalau kita jalan. Kita tengok ya. Oke, nampaknya kamu sini, kamu boleh nampak dia punya clutch lining masih tebal ya. Kalau kita tengok dia punya kondisi lah masih tebal, tapi jangan kita tengok ini sebab dia punya nampak cara dia makan tuh dia ada lain sedikit. Oke, ada lain sedikit sebab kemungkinan dia punya clutch cover ada bingkuk lah, macam tidak rata dia punya permukaan. Jadi ini kita wajib tengok ya kalau kita tukar clutch lining. Paling penting kita cek dia punya ini kita boleh rasa kalau kita pakai tangan, kita boleh rasa dia punya alunan tuh dia tidak rata. Jadi ini dia boleh menyebabkan slip lah, sebab dia tidak dapat mencakam betul-betul. Oke, ini pun makan, lo nampak ini pun makan ya, ini pun boleh menyebabkan dia susah masuk gear kalau rusak. Dan flywheel pun kita akan cek. Nah, di sini saya boleh rasa dia punya flywheel tidak rata juga. Jadi ini flywheel saya akan antar pergi engineering ya, untuk mesin ya, supaya bila kita beli clutch cover sama lining baru, ini kita wajib mesin. Dan sekarang ini saya pakai clutch XD. Dia punya jenama kalau betul lah XD, dia punya jenama clutch lining ya. Alright, ini baru, dan clutch cover lining baru, dan ini lama. Oke, untuk sebelum kita pasang, kita kena sukat ya, kita wajib tengok dia punya sama besar ya lebar. Nih tadi ini sama memang cunnya, kita tengok, itu wajib kita tengok. Right, dan ini clutch cover pun kita kena sukat dia punya besar ya, jangan sembarang kita pasang. Ini wajib kita sukat, walaupun kita beli dari part, kita kena cek balik dia punya kedudukan lah, kadang-kadang tidak ngam lah. Ini dia punya pin, nampak pin ini sama ujung. Alright, ngam. Oke, cun. Dan sekarang lining ini saya akan tes di bagian gearbox lah, housing ya, gearbox. Coba saya mau tes dia punya gigi bagian dalam, boleh masuk atau tidak. Oke, ini dia punya, saya minta maaf sebab tidak dapat rekam, tapi saya buka dia punya clutch bearing. Oke, di
Nah, sebab susah saya mau rekam, buka. Oke, kita tes dulu dia punya landingnya sama dia ada goyang. Kita mau cek ya dia punya goyang. Kadang-kadang dia punya lubang gigi itu ada besar, jadi itu dia boleh nanti dia akan pandai bunyi lah. Oke, pandai nicun. Alright, ini kita antar engineering lah, tinggal kita tunggu engineering. Oke, ini supaya dia punya ini baru, kita tidak mau dia rusak ini kelas lining sama kabel. Oke, sebab itu tidak rata. Alright, kita tunggu. Oke, ini kelas bearing baru ya, ini kita coba dulu ya. Nah ini oke. Alright, kalau kita pasang dia punya kelas bearing ini, kita tarik keluar, baru kita boleh pasang lah. Oke, nah ini dia punya klip ya, klip dia akan menyangkut di bagian belakang yang ada lubang kecil, jadi itulah dia punya tempat duduk ya. Ini nampak ya, sama di bagian bawah dia akan samalah atas bawah. Jadi sebelum kita ini kita akan garis lah lubang. Nah ini kita akan garis, pas itu baru kita boleh pasang balik. Alright, dan ini pun kita taruh garis dia punya tempat. Oke ya, dia senang masuk lah. Oke, right. Dan sekarang akan pasang ya dia punya klip. Nah, sudah pasang klip dia ya, cantik cun di situ. Alright, sudah dapat rekam betul, susah. Alright, nampak ya, susah kalau oke, nampak. Itulah cara pasang. Dan ini flywheel baru ya, yang baru engineering sudah saya pasang. Saya tidak dapat rekam sebab satu orang saja pasang jadi susah. Dan ini dia punya clutch cover sama landing. Oke, untuk memasang clutch cover dan landing ini kita tidak boleh terbalik. Ini bagian yang ada keluar, dia bagian sinilah di luar ya, di luar masuk begini. Dan manakala pula yang rata ini di bagian dalam. Oke, jangan terbalik. Alright, nampak ya. Oke, sekarang ini sudah saya pasang ya. Kalau kita pasang, kita akan set dia punya tempat center lubang balik lah. Oke, kita agak-agak dia punya lubang ngam-ngam dengan lubang yang di bagian dalam yang nampak. Nah begitu, nampak agak-agak begitu lubang, baru kita boleh ikat pelan-pelan di siring lah. Ini nut, bila kita ikat dia akan pandai keras lah, dia tidak akan pandai main sudah. Jadi begitulah cara adjust. Sebelum ini pun ada juga saya buat video cara adjust clutch lining lah, tapi itu bulanan. Oke, ini dia lain sedikit. Alright, ini sudah siap, sudah saya cut dia punya clutch cover sama lining melekat. Nampak dia punya kedudukan lubang memang ngam lah. Oke, memang ngam. Alright, dan sekarang ini tinggal saya akan pasang dia punya gearbox kan, ini dia punya gearbox. Mungkin saya tidak dapat rekam juga, terus nanti kita tengok terus sudah masuk dia punya gearbox lah, sebab susah saya satu orang. Oke, gearbox sudah masuk. Bagian atas ini kita ikat nanti, dan bagian sini kita ikat. Drag pun kita boleh kasih masuk balik, dan nut ini semua kita ikat. Oke, dan ini kawan saya baru datang minta tolong.
sudah pasang bagian atas, bagian gearbox, nut gearbox sama stator semua. Dan sekarang ini sudah saya pasang ya, jadi dapat rekam. Sama ini sudah saya pasang balik, third end sebelah kanan nampak. Nah ini sebelum pasang ya, ini nanti kita pasang balik ya, kita timbangkan ya, tapi saya tidak dapat rekam. Nanti terus saya akan kasih tunjuk kamu, sudah saya ikat ini semua nih, kita ikat balik lah. Alright, oke, ini cantik, sudah saya ikat semua, dan ini sudah saya ikat, dan bagian sini sudah saya ikat nut semua. Oke, dan sekarang saya akan pasang balik dia punya tempat masuk kiara. Oke, kita pasang balik. Kita cucuk balik nut. Oke, baru kita boleh ikat lah. Alright, oke, dan ini kita pasang. Oke, kita ikat ya. Oke, selesai. Dan sekarang sini, bagian sini saya akan pasang dia punya third end ya. Dan saya buka ini sebelah kiri, sebelah kanan sudah saya ikat semua, dan sini saya akan pasang balik. Oke, dan ball joint pun sudah saya pasang, tinggal ini lagi. Oke, dan kita ikat sekuat yang mampu. Alright, dan klip kita pasang balik. Oke, cantik. Dan sekarang sudah siap, dan sekarang bagian atas ini pasang dia punya tempat duduk baterai. Right, saya minta maaf kalau video ini ada kekurangan lah, sebab kamera yang tidak cukup ataupun susah lah mau buat kamera buat video, sebab pemulaan saya satu orang. Oke, jadi mungkin next time saya akan perbaiki lah cuman dia punya. Saya akan cari kamera yang lagi bagus. Oke, sekarang kita akan pasang baterai. Alright. Oke, baterai pun sudah pasang. Sebelum kita ini drain plug tempat buang minyak, dan ini pula tempat isi minyak gearbox ya. Ini kamu mesti tahu bagian bawah untuk right.
Oke, ini saya pakai balik minyak, sambut bersih sebab owner yang cakap dia mau pakai balik minyak dia. Oke, jadi kita ikut apa yang dia cakap, kita pakai balik. Oke. Alright. Kejap. Oke, untuk mengetahui sama ada dia sudah full atau tidak, dia akan pandai keluar minyaknya. Kalau dia full sudah, dia akan pandai keluar minyak. Nah, seperti ini. Nah, dia akan keluar. Jadi itu sudah cukup ya. Itu sudah cukup dia punya level minyak lah. Oke, kita ikat balik. Oke, kita ikat balik. Nah, ikut rasa ya, jangan sampai patah. Alright, selesai. Oke, ini kereta sudah start dalam keadaan oke. Alright, jadi nah inilah cara-cara menukar kelas landing Pro Viva lah. Oke, jadi sampai sini saja video saya. Jumpa lagi di video saya akan datang ya, dan salam otomotif. Thank you.